Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ketemu lagi dengan channel GPS Coy, channel yang membagikan tentang pengalaman saya dalam merawat burung kicau. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membagikan pengalaman saya dalam merawat burung murai batu ya teman-teman. Burung murai batu itu emang indah ya, dari suaranya merdu, banyak isian dan sebagainya. Dari bulunya juga bagus, ekornya panjang, warnanya juga ideal, bagus lah. Jadi kita itu kalau memelihara murai batu itu serasa itu nikmat gitu ya. Kita dengarkan pagi-pagi atau siang gitu. Suaranya itu, suara kicauannya itu enak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa temen ngopi juga enak ya, intinya gitu. Tapi permasalahan lagi begini, bagaimana cara merawat murai batu ketika dia matain bulu sayap atau bulu ekor, atau burung murai batu yang kita miliki itu bukung. Kenapa bukung? Biasanya kalau murai batu yang bukung kayak gitu kan kita beli di tempat jual beli burung atau di pasar burung, itu kan harganya relatif murah ya teman-teman ya. Jadi murai batu bukung, ekornya nggak ada, itu salah satu kita bisa memiliki murai batu dengan harga yang murah. Tapi cara perawatannya juga harus tahu ya teman-teman ya. Jadi kalau posisi burung bahan ya, itu harus tahu perawatannya. Jadi kalau mengalami seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu matain bulu ekor, bulu sayap. Nah, itu bagaimana cara supaya bulunya itu nanti kalau tumbuh itu bagus gitu ya. Jadi itu kalau namanya matain ekor berarti dia itu termasuk burung sakit atau burung mengalami masalah ya teman-teman. Ketika masalah yang dialami burung tersebut sembuh, tapi ekornya kok enggak, atau bulu sayapnya kok enggak tumbuh-tumbuh, bagaimana caranya? Nah, caranya begini teman-teman ya. Jadi burung kita tangkap dulu ya. Kalau udah kita tangkap, pastikan dia itu nyaman, dan pastikan lagi lehernya itu kita jepit di sela-sela ini ya. Jadi sela-sela kita jepit gitu ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini enggak ada burungnya untuk praktek karena kemarin sudah sembuh. Jadi ini teorinya begini. Jadi seperti itu, setelah dipegang, dijepit kepalanya, jangan kenceng-kenceng, buat dia nyaman dulu ya kan. Buat dia nyaman, nggak meronta-ronta. Baru selanjutnya itu kita lihat mana yang dipatahin, misalnya sayap. Di sayapnya kita buka ya. Sayapnya kita buka, ada beberapa yang patah ya kan. Nah, setelah itu kita nyalakan keran. Kita guyur sayap yang patah-patah tadi. Guyur sampai basah ya, sambil kita pijit-pijit. Sampai basah banget, sampai kita pijit-pijit ya kan. Kalau udah dia nggak meronta-ronta, kita udah nyaman, udah tenang. Nah, kita cabut bulu yang patah tadi, patahannya itu kita cabut, tapi sambil kita pijit-pijit ya, sambil dipancurin air. Jadi pijit-pijit sambil kena air, jadi pijit-pijit satu persatu cabut. Nah, cabut gitu, jadi dipijit sambil dicabut, nah gitu ya. Jadi pijit sambil dibasahin, cabut. Nah, jadi pelan-pelan, jangan sampai dagingnya yang ketarik ya kan. Mijit ini fungsinya untuk mengendorkan daging yang mengikat pada bulu yang patah tadi. Jadi sambil dipijit-pijit ya kan, terus dicabut. Nah, sampai habis yang patah-patah. Terus gantian yang sebelahnya juga sama, prosesnya sama, dibasahin dulu ya. Dibasahin dulu sambil dipijit-pijit. Dipijit-pijit itu tujuannya untuk apa? Yang pertama, supaya dagingnya itu tidak nempel banget kepada bulu yang patah-patah tadi. Yang kedua, supaya burungnya ini nyaman. Kalau udah dipijit-pijit, awalnya meronta-ronta, dipijit-pijit dia pasti diam. Itu pengalaman saya yang
kemarin saya lakukan kepada murai batu sono keling yang kemarin baru masuk nominasi, tapi untuk settingan keduanya belum ketemu, masih mencari-cari. Ya maklum ya teman-teman ya, saya kan ibaratnya untuk kategori di perlombaan itu kan pemula juga, perlu banyak ilmu juga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ini untuk mengatasi yang matain bulu. Jadi teman-teman tuh ada yang nanya ya, kalau ada murai batu kita bukung atau bulunya patah-patah, matain ekor, matain sayap, itu bagaimana? Nah seperti itu tadi. Jadi kita basahin, termasuk yang di pantat juga, yang di ekor ya. Di ekor juga sama, kita basahin dulu sambil kita pijat-pijat. Tapi megangnya kalau di ekor itu kepala harus di belakang sini, tapi hati-hati ya, hati-hati dalam megangnya, jangan sampai lepas ya teman-teman. Hati-hati sama dipegang-pegang juga, karena kan kalau ekor patah atau bukung itu kan pasti kalau nggak kotor ya patah tadi. Jadi itu perlu dirawat yang baik ya teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak patah ya, tapi pas dilihat itu ada kayak bekas darah atau kotoran yang menumpuk gitu di tempat tumbuhnya ekor itu, kita ambil air hangat ya, terus kita oles-oles di yang tempat tumbuhnya ekor ya. Jadi kita oles-oles di situ, kita lap-lap gitu kan sampai bersih ya, sampai berlubang. Jadi sampai kayak ada lubangnya gitu, bersih ya, bersih. Terus habis itu kita pancurin air. Juga sama seperti itu biar bersih ya. Usahakan tempat tumbuhnya bulu itu bersih ya, bersih. Jangan ada kayak bekas-bekas darah, kotoran yang menumpuk, jangan sampai ada itu ya. Karena apa? Karena kalau itu udah bersih, tumbuh bulunya itu akan lancar ya. Akan lancar dan akan bagus dan akan normal. Itu ya teman-teman ya. Jadi dalam perawatan burung yang matain bulu, burung bukung, itu juga teman-teman harus sabar ya. Harus sabar. Kalau saya kan menggunakan Pur Superfit. Jadi setelah selesai saya cabutin ya kan. Emang ini agak gimana ya? Maksa ke burung ya. Kenapa? Karena kalau saya pribadi kemarin karena udah sering matain bulu sayap ya kan sampai parah, tumbuh dipatahin, akhirnya saya terapi untuk supaya enggak matain bulu lagi ya kan. Akhirnya sembuh, saya cabutin ya kan. Akhirnya udah habis cabutin tadi udah dibasahin lagi sambil dilihat ada bekas darahnya enggak. Kalau misalnya ada keluar darah, diguyur lagi sampai enggak keluar darah ya. Gitu ya teman-teman, dibersihin sampai benar-benar bersih. Jadi insya Allah kalau udah dilakukan perawatan seperti itu, burung yang tadinya matain sayap, matain ekor, itu tumbuhnya akan bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai gini, yaudah ditungguin aja sampai mabung. Bisa juga seperti itu ya, bisa juga seperti itu. Nah, tapi dilihat dulu kondisi burungnya ya. Biasanya kalau bulu baru ya kan, terus itu nungguin mabung lama. Jadi solusi tercepatnya seperti itu. Tapi teman-teman yaitu harus mengkondisikan burungnya, burung murai batunya atau burung yang lain ya yang mengalami kejadian sama, itu harus harus hati-hati. Jangan sampai megangnya itu lepas. Nah, biar aman teman-teman ya. Megangnya atau mencabuti bulunya itu di kamar mandi. Pintunya ditutup ya kan. Baru kita terapi yang saya bilang tadi. Jadi biar aman, misalnya megangnya lepas pun nggak masalah kan, masih di area kamar mandi. Kalau misalnya nangkepnya susah, lampunya matiin, nah gampang ya. Kalau di kamar mandi itu terapi untuk nyabutin bulu yang burung-burung kita pegang itu kita mandiin, itu amannya ya di dalam kamar mandi, yaitu pintunya kita tutup baru kita terapi seperti itu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman ya. Ini sedikit pengalaman yang pernah saya lakukan dalam menangani burung yang matain bulu ya. Yang burung matain bulu, jadi bulunya itu rusak, baik bulu ekor maupun bulu sayap.
Jadi teman-teman tetap semangat supaya memelihara murai batunya atau burung kicau yang lain aman ya. Gimana aman supaya tidak matain bulu, tidak matain ekor? Perawatannya harus benar dan harus rajin, harus memperhatikan kemauan burung. Jangan memaksakan burung ya. Kalau memaksakan burung harus benar-benar mengerti karakter burungnya tersebut. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.